Ajibata adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Kecamatan Ajibata dibentuk seiring dengan pembentukan Kabupaten Toba Samosir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara. Kecamatan ini meliputi Desa Perdamaian Ajibata, Desa Parsawaran Ajibata, Desa Motung, Desa Sijambur, Desa Sibisa, Desa Horsik, dan Desa Segapiton. Wilayah Kecamatan Ajibata berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, Danau Toba, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lumbanjulu, sebelah barat berbatasan dengan Danau Toba, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun. Desa Pardomuan Sijambur mempunyai ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, sehingga daerah ini memiliki iklim yang sejuk. Dilihat dari kondisi geografisnya, maka Desa Sijambur merupakan desa yang strategis karena berada dekat pusat kecamatan. Iklim yang sejuk ini sejalan dengan kesuburan tanah, di mana Desa Sijambur memiliki tanah yang subur untuk lahan pertanian, sehingga kebanyakan mata pencaharian sebagai petani. Hal ini juga disebabkan oleh keadaan wilayah yang bersifat agraris, sehingga kebanyakan penduduk mengolah lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat Desa Sijambur, lahan pertanian inilah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti kebutuhan pokok, biaya adat, bahkan sampai menyekolahkan anak mereka sampai perguruan tinggi. Desa Pardomuan Sijambur merupakan salah satu desa yang bertepatan pada Kecamatan Ajibata yang memiliki lahan yang cukup luas dengan struktur geografisnya berbukit-bukit dan berada di daerah pegunungan, sehingga hal ini memungkinkan mata pencaharian dari desa tersebut adalah bertani. Iklim yang sejuk karena berada 800 meter di atas permukaan laut, sehingga untuk penanaman tanaman holkitultula adalah bagus, yang dapat menghasilkan produksi yang tinggi seperti tanaman padi, jagung, sayur-sayuran, jahe, cabai, umbi-umbian, serta buah-buahan. Dalam pembagiannya, Desa Pardomuan Sijambur terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Pardomuan Sijambur dan Dusun Lumban Sirait Dolok, dengan pusat pemerintahannya di Desa Pardomuan Sijambur. Adapun batas-batas dari Sijambur di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sibisa, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simalungun, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Perdamaian Ajibata. Sejarah terbentuknya desa. Menurut penatua setempat, yaitu Bapak Sahara Haryanja, di mana Bapak ini ialah generasi keempat di desa tersebut. Terbentuknya desa yang bernama Desa Sijambur ini ialah di mana awal mulanya ada seorang tokoh masyarakat yang pada saat itu sedang ingin merantau. Ia berasal dari Desa Sipolha. Dari Desa Sipolha ia menuju desa yang disebut dengan Sijambur. Menurut hasil wawancara kami, bahwa tokoh pertama pada saat itu membuka desa itu ialah Bermarga Manik. Disebutnya desa ini bernama Desa Sijambur ialah di mana ketika tokoh pertama tersebut dulunya tinggal di Sipolha yang bernama Sijambur juga.
Jadi ia pun merantau membuat nama desa yang dibukanya ini dengan Sijambur juga. Untuk pengertian Sijambur sendiri tidak ada informasi yang jelas yang kami dapatkan. Di desa ini memiliki 8 huta, di mana setiap huta dulunya memiliki masing-masing raja yang memerintah. Nama-nama huta tersebut adalah 1. Huta Lumban Bolon, 2. Huta Sorsor Pariaman, 3. Huta Janji Maria, 4. Huta Tongkat Tonga, 5. Huta Sirait Taruan, 6. Huta Sorsor Ayah Nah, 7. Huta Sorsor Mual, 8. Huta Pakpahan. Pada zaman dahulu sebelum terbentuknya menjadi sebuah desa dan dipimpin oleh kepala desa, sistem pemerintahan dipimpin oleh raja. Setiap huta di atas ini memiliki masing-masing pemimpin yang disebut raja, dan raja tersebut juga memiliki masing-masing wakil, di mana wakil itu adalah keturunan dari masing-masing raja tersebut. Satu raja dapat memiliki 4-8 wakil. Sistem sosial pada masyarakat Desa Sijambur sama halnya dengan masyarakat Toba pada umumnya, yaitu Dalihan Natolu. Dalihan Natolu memiliki 3 unsur penting dan harus saling sama dan setara. Yang pertama, sombah marhula-hula atau hormat kepada pemberi istri. Yang kedua, elek marboru atau merayu pada pihak penerima istri. 3. Manat martungatum, yaitu hati-hati dan bijaksana terhadap saudara semarga. Dalihan Natolu itu digambarkan sebagai tungku yang disebut dengan dalihan atau tempat memasak. Jika hanya terdiri dari 2 tiang saja, maka yang di atasnya akan tumpah. Oleh karena itu, keberadaan tiang tersebut juga haruslah sama tinggi satu sama lainnya. Demikianlah yang digambarkan ketiga unsur adat Dalihan Natolu tersebut, di mana di antara ketiga unsur adat tersebut dalam hubungan sosialnya bukan sekedar menunjukkan yang berkedudukan rendah dan yang paling tinggi, tetapi ketinggiannya berfungsi untuk saling melengkapi dalam setiap upacara adat, batak toba, dan tata hubungan sosialnya. Semakin berkembangnya desa, semakin banyak pula masyarakat yang bertambah, di mana seiring berjalannya waktu, ada beberapa marga lain yang akhirnya datang untuk bertempat tinggal di desa tersebut. Tetapi pada saat itu juga desa ini menjadi terpecah belah diakibatkan adanya konflik mengenai tanah, di mana masing-masing marga mengatakan bahwa ini tanah mereka. Jadi di desa itu yang berkuasa ada 2 marga, yaitu marga Manik dan Sirait. Faktor pemicu konflik di desa Sijambur yaitu dengan konflik antara sesama marga Sirait dengan masyarakat setempat tentang tanah warisan, di mana hal yang ini dipengaruhi dengan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Sementara luas tanah sudah terbatas, sehingga salah satu keturunan keluarga dari marga Sirait yang merupakan ahli waris dan masyarakat setempat menghalalkan secara segala cara untuk memperoleh lahan meskipun dengan melanggar peraturan hukum atau adat istiadat yang berlaku, demi merebut dan mempertahankan tanah warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, dari pihak marga Manik mengatakan merekalah yang awal mula di desa tersebut dan tanah tersebut adalah tanah nenek moyang mereka. Mereka tidak terima marga Sirait tersebut semena-mena dengan tanah warisan nenek moyang mereka. Di desa Sijambur ini, setiap 1 kali sebulan masyarakat di tempat itu rutin melakukan aktivitas kerja bakti atau yang lebih sering dikenal dengan istilah gotong royong untuk membersihkan desa, karang tanah, dan juga yang lain-lain. Mereka saling kompak bekerja sama seperti yang ada di video ini. Tetapi seperti yang kami lihat di desa ini, yang cenderung ikut serta dalam melakukan gotong royong hanya kaum ibu saja. Yang ada
di desa itu. Mereka melakukan pembersihan mulai dari menyapu sampah-sampah yang berasal dari pepohonan yang ada di pinggir jalan pemukiman warga tersebut, serta mengumpulkan sampah-sampahnya agar nantinya dibakar. Mata pencarian penduduk di desa ini ialah sebagai petani. Ada petani padi dan petani palawija seperti cabai, sayur mayur, kopi, jagung, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di video ini. Masyarakat di desa ini mereka mulai melakukan aktivitas bertani di pagi hari hingga sore hari. Seperti yang ada di video ini, kami memperlihatkan mereka sedang melakukan pembagian aktivitas atau pekerjaan mulai dari mencangkul, membersihkan pematang sawah, dan menanam padi. Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk desa Cijambur sudah mengenal pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan sudah mulai diperkenalkan masuk taman kanak-kanak yang ada di ibu kota Kecamatan Ajibata. Selama umur 4-5 tahun anak sudah masuk ke taman kanak-kanak, kemudian dilanjutkan ke jenjang sekolah dasar yang dibimbing selama 6 tahun yang ada di ibu kota Kecamatan Ajibata yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter dengan menggunakan angkutan darat. Kemudian dilanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP yang ada di desa Cijambur sendiri dan yang ada di Kabupaten Simalungun selama 3 tahun. Seperti yang di video ini kami memperlihatkan suasana kelas di SMP Cijambur. Selanjutnya orang tua masyarakat dari desa Cijambur juga menyekolahkan ke tingkat sekolah menengah atas atau yang disebut dengan SMA yang ada di desa Cijambur di sebelah sekolah menengah pertama, dan ada juga di Kecamatan Girsang Cipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, SMA Lumanjulu, Kabupaten Tubasa, serta keluar daerah seperti ke Kota Pematang Siantar dan Kota Medan. Sebagian dari anak-anak tersebut ada yang melanjutkan ke sekolah negeri maupun swasta perguruan tinggi.